Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madamati ayyam wa syuhuri wa sinin amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai, terkhusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Ali Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni, yaitu Bapak Haji Muhammad Daud serta jamaahnya, mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walafiat. Dan juga tidak lupa sahibul majlis, yaitu guru kita Abah Haji Irwan Sa'asadullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan 12 tahun Majlis Dakwah Al-Adni Parung ini menjadi berkah, menjadi tambah luas, menjadi tambah bermanfaat, hingga menjadikan majlis ini menjadi kebanggaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa segenap para asatid, para tuan guru, para cabang-cabang Al-Adni dari Jakarta, dari Bogor, dari Cicurug, dari Cikarang, terkhusus tetamu kita, saudara kita yang jauh dari Kalimantan, sejumlah 40 orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan segala langkahnya. Mudah-mudahan segala niatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajatnya Allah Ta'ala berikan kekabulan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga guru kita yaitu Abah Muhajir, alhamdulillah bisa hadir bersama kita semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita melihat dan kita mendengar baru saja yang disampaikan oleh Bapak Lurah Nasim. Banyak daripada anak-anak muda kita yang salah jalan, yang mana ini bukan hanya sekedar tugas orang tuanya mereka saja, tetapi ini juga harus menjadi perhatian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi umat yang satu, yang mana kita disuruh untuk mencintai dan mengasihi sayangi antar sesama muslim. Betul? Kalau orang senang kita ikut senang, kalau orang sedih kita ikut sedih, kalau orang bodoh kita juga harus ngajari. Betul tidak? Kalau ada orang pintar, ambil ilmunya. Itulah sesama muslim. Jangan kalau misalkan ada suatu kejadian kita tepuk tangan, atau kita biarkan emang orang sono pada bandel, emang orang sono pada gak belajar, emang anak sono, anak-anak muda emang pada suka tawuran. Jangan. Kenapa? Ini tanggung jawab kita dan jadi pelajaran. Bisa saja itu terjadi di rumah kita, di kampung kita. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya satu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya? Yaitu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya kalian sebagai siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, yad'una ilal khair, yang mana kamu itu harus punya satu kebiasaan untuk mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kewajiban bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma ulama saja yang harus amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan harus tugasnya kiai saja, bukan tugasnya ustazah saja, tugas setiap muslim dan muslimat. Tugas semua setiap daripada orang Islam yang mengaku Tuhannya Allah dan bernabikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bagaimana caranya ya agar kita bisa ya memberikan suatu amar ma'ruf munkar kepada sesama? Bagaimana caranya? Kalau kita dengar suatu ilmu atau suatu hikmah, berikan, sampaikan kepada mereka sesama muslim.
Sebab di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda apa? Ni'mal atiyah wa ni'mal hadiyah. Sebagus-bagusnya pemberian, sebagus-bagusnya hadiah, yaitu apa? Kalimatun hikmah. Suatu kalimat hikmah yang kamu dengarkan, kemudian kamu sampaikan. Ila akhin laka muslimin. Tu'allimuhu iyaha ta'dilu ibadah sanah. Lalu kamu fahami, lalu kamu sampaikan kepada orang muslim. Satu kalimat. Gak harus berjuta-juta hadis, gak harus satu juz, ya tafsir Al-Quran, enggak. Satu kalimat saja daripada kalimat yang ada hikmahnya, ada manfaatnya, kamu sampaikan kepada saudaramu sama muslim, ya. Maka apa? Kata Nabi SAW, itu sebanding dengan beribadah selama 1 tahun. Masya Allah. Cuma nyampaikan satu kalimat, itu sebanding dengan ibadah 1 tahun. Untung luar biasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Sebelum berangkat dikasih masukan dulu. Nabi SAW bersabda apa kepada Sayyidina Ali? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab daripada kamu, itu niscaya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau ada orang dapat hidayah sebab daripada arahan kita, ya, kamu jangan tinggalin sholat, biar bagaimanapun kan kamu ada butuhnya sama Allah, betul tidak? Ya, ketika kita sampaikan di akhir dapat hidayah, ya, maka apa? Dunia beserta isinya itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Kenapa? Kalau kita ngasih kebaikan buat orang, ngasih satu ucapan kebaikan buat orang, ilmu yang manfaat, sampai kita mati itu pahalanya tetap ngalir, betul tidak? Pahalanya tetap ngalir. Tapi kalau dunia kita belum mati, udah kayak orang mati. Ya, punya duit banyak, ya, punya dunia, punya apa yang kita pengenin, ya, walaupun kita masih hidup, udah rasa kayak orang mati. Kenapa? Pusing, ya, takut begini, takut begitu, ya, semua isi tentang kepusingan. Makanya kata Habib Abdullah Haddad apa? Hubudunya damimah, min kulli khairin akimah, fihal balaya mukimah, wa hashfuha afat washkal. Orang yang hubudunya, ya, itu suatu kehinaan, damimah, ya, dan isinya nggak ada baiknya. Isinya apa? Bencana dan bikin pusing orang. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, maka kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka diperkuat dalam satu hadis yang sering kita dengar, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah kemungkaran itu, ya, sesuatu perbuatan mungkar itu adalah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, ya, segala sesuatu yang menentang daripada ketaatan dan perintah Allah itu namanya kemungkaran. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah. Dengan apa? Pertama, kalau kita punya kuasa atau kita seorang tokoh punya pengaruh, gunakan kepengaruhan kamu itu. Kalau kamu orang yang didengar oleh masyarakat, didengar oleh suatu kampung, ya, nggak harus pejabat aja, nggak harus pemerintahan aja. Kalau kamu punya kekuasaan itu, pengaruh, gunakan pengaruhmu itu. Kalau kamu nggak mampu, ya, fabilisadeh, maka dengan lisanmu. Ya, maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, makanya kata ulama, kalau seandainya orang ini ada yang berbuat mungkar, kira-kira kalau dinasihatin dia mau nurut, maka nggak perlu pemerintah ikut turun, nggak perlu orang yang punya kuasa turun, cukup orang yang bisa ngomong. Siapa di antaranya? Salah satu di antara orang-orang yang sering ngaji, ya, orang-orang yang sering ngaji, baik itu asatidnya, baik itu jamaahnya, sampaikan apa adanya, betul tidak? Apa adanya. Kenapa? Ucapan yang ikhlas dari hati pasti akan menembus ke dalam hati. Ucapan yang ikhlas dari hati yang paling tulus pasti nembus ke dalam hati. Sekalipun dia dipengaruhi dengan siapapun, kalau hati sudah tersentuh, dia bisa berubah. Maka di sini jangan pernah kita merasa, aduh, saya nggak bakalan didengar,
percuma, nanti saya ngomong pasti bakal dimusuhin. Jangan takut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan apa? Sampaikan yang hak walaupun itu ya pahit buat kamu. Walaupun itu pahit buat kamu. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah taala, maka di sini jangan pernah takut kita menyampaikan kebenaran. Maka kalau kita nggak mampu dengan lisan, minimal kata ulama nih dengan hati. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai hati kita setuju ada orang berbuat mungkar di kampung kita. Ya, jangan sampai kita setuju atau kita cuek. Ya, kita masa bodoh, mau lu mabok kayak urusan lo. Nah itu jangan. Kenapa? Dzalika at'aful iman. Bahkan dalam hadis yang lain, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik adalah tergantung daripada dia amar ma'ruf atau nahi mungkarnya. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah taala, beramar ma'ruf nahi mungkar ini lebih banyak caranya, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar ini lebih banyak peluangnya. Adapun nahi mungkar itu harus ada adabnya. Gak bisa sembarangan. Ya, main serobot-serobot aja. Gak bisa, ada adabnya, ada ilmunya. Kata ulama, kalau kamu lihat mungkar di depan mata kamu, baru kamu boleh larang. Kalau kamu nggak tahu dan kamu nggak lihat, cuma katanya dari sumber yang tidak terpercaya, maka nggak boleh. Kenapa? Nanti masuknya tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari tahu daripada aib orang lain. Itu nggak boleh. Tapi kalau terang-terangan, contohnya misalkan nanti ini bulan Ramadan, ada orang makan di pinggir jalan siang-siang, kurang ajar nggak? Itu harus ditegur. Ya enggak? Jangan orang ngerokok di pinggir jalan bulan Ramadan siang-siang kita diemin. Jangan, tegur, Pak ini bulan Ramadan, matikan rokoknya. Kalau kamu nggak puasa, cari tempat yang nggak kelihatan orang. Begitu. Ya enggak? Jangan kita malah membiarkan. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena nggak ada jalan yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW selain daripada mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu enggak lepas dari dakwah, Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ruhnya dakwah. Ya, ruhnya dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita pengen dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah ilallah. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan apa? Ad-da'wah ilallah aqwa rukun ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ilallah, apa itu maksudnya? Bukan kita ngedakwahin Allah, bukan. Tapi dakwah ilallah ta'ala itu kita ngajak orang kembali kepada Allah. Itu maksudnya dakwah. Ya, itu adalah sesuatu yang bisa menyambungkan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqwa rukun, suatu pondasi yang paling kuat yang bikin kita dikenal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hidupnya Nabi itu penuh dengan dakwah. Hidupnya Nabi itu sibuk dengan menyebarkan dakwah. Maka kalau kita pengen ya membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya setelah menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram, kedua laksanakan yang sunnah sebisa mungkin, yang ketiga dakwah ilallah. Dakwah itu adalah sesuatu yang paling gampang, paling gampang. Kata siapa harus ada di atas panggung dakwah? Enggak. Dakwah itu, Bu, ibu nyuruh anak sholat itu udah dakwah, Bu. Ya, bapak nyuruh anak untuk hadir majelis itu udah dakwah. Kenapa? Dakwah itu diukur tergantung kemampuan kita masing-masing, Pak. Ya, nggak berarti kita harus jadi mubalek semuanya, enggak. Nggak seharusnya semua ibu rumah tangga harus jadi ustazah, enggak. Tetapi sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Kalau dia ibu rumah tangga, dia kepada skup keluarganya. Siapa yang ada di rumah kita? Ya, ada sepupu, ada ponakan, itu harus didakwahi. Ya. Atau misalkan kita pengusaha, ada karyawan, ya jangan sampai karyawan kita nggak sholat, betul tidak? Jangan sampai karyawan kita maksiat, sesuai dengan daripada kemampuan kita. Kalau dia pemerintah, gunakan kekuasaannya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, mari sama-sama ya kita dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling gampangnya dakwah, satu, ajak orang baca ratib. Udah, itu paling gampang. Kenapa? Karena ketika orang udah baca ratib, nanti hatinya sendiri yang pengen ngaji. Betul tidak? Kalau udah pengen ngaji, tinggal dia mau apa, tinggal kita suapin. Betul nggak? Yang penting dia mau makan dulu. Ibarat kata nih, dia mau makan, dia mau mangap. Nah di situ kita masukkan ilmu.
Nah, bagaimana biar dia nafsu makan? Dengan ratib itu, saudara hadirin. Ya, biar dia nafsu dengan ratib itu. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari sama-sama kita sepulang dari majlis ini, kita sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan menyebarkan daripada ratib ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala pertulus niat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.